Dome Zero, mobil yang muncul secara mengejutkan pada akhir tahun 1970-an, tetap menjadi salah satu prototipe supercar paling menarik dan langka dalam sejarah otomotif. Dikembangkan oleh sebuah perusahaan kecil asal Jepang yang ambisius, Dome Company Limited. Zero menampilkan desain dan rekayasa canggih. Meskipun tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam membangun mobil dari awal. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menghadapi kehancuran total. Tetapi, dengan tekad yang luar biasa, mereka bangkit dari puing-puing. Di tahun 1960-an, industri otomotif menjadi simbol kebangkitan mereka, dengan Toyota, Honda, dan Nissan menaklukkan panggung dunia. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi kendaraan yang terjangkau dan berteknologi tinggi, yang menjadi alternatif kompetitif bagi mobil-mobil Eropa dan Amerika di pasar internasional. Akan tetapi, meskipun produsen mobil Jepang berkembang pesat, hampir tidak ada yang mencoba memasuki dunia supercar yang sangat eksklusif, sebuah segmen yang didominasi oleh pabrikan seperti Ferrari dan Lamborghini. Hingga akhirnya, Minoru Hayashi muncul. Seorang penggemar mobil sejati yang bermimpi berlaga di ajang bergengsi 24 Hours of Le Mans. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menciptakan supercar Jepang. Tujuan utamanya adalah membangun mobil balap yang mampu bersaing dengan yang terbaik di Le Mans. Ia memulai dari hal kecil, membangun kembali Honda A600 Coupe menjadi mobil balap pada tahun 1965, dan secara bertahap mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan Hayashi Racing. Perusahaan ini memproduksi suku cadang performa aftermarket seperti velg dan komponen kemudi, yang memberinya sumber daya untuk mengejar mimpinya. Pada tahun 1975, ia melangkah lebih jauh dengan mendirikan Dome. Fakta menariknya adalah nama Dome berasal dari kata Domu, yang berarti mimpi anak-anak, dalam bahasa Jepang. Perusahaan ini didedikasikan untuk membangun supercar produksi pertama Jepang. Dome Zero dirancang sebagai mobil revolusioner yang mencerminkan keunggulan desain dan teknologi Jepang, sekaligus menjadi langkah awal untuk mendanai proyek-proyek di masa depan. Tujuan utama perusahaan dalam mengembangkan Dome Zero pada tahun 1975 adalah untuk menciptakan mobil balap yang kompetitif di ajang Le Mans. Hayashi membentuk tim kecil namun sangat terampil, terdiri dari desainer dan insinyur yang berbagi gairah terhadap mobil. Dalam waktu 3 tahun, mereka berhasil merakit prototipe fungsional yang siap dipamerkan ke dunia. Ketika debut di pameran mobil Jenewa 1978, Dome Zero langsung mencuri perhatian berkat desain futuristiknya yang membedakan dari produk-produk produsen mapan, bahkan dibandingkan dengan mahakarya Italia seperti Lamborghini Countach. Dengan bodi berbentuk sudut W, profil rendah, dan garis-garis tajam yang membentang di seluruh bodinya, Dome Zero menampilkan penampilan yang tak diragukan lagi sebagai mobil eksotis. Kesan agresifnya begitu kuat, seakan-akan mobil ini selalu siap melesat di jalanan atau lintasan balap. Meskipun tampilannya agresif, Dome Zero dibangun dengan rekayasa yang kokoh. Di balik bodi fiberglassnya, terdapat rangka baja semi monokok dengan rangka tambahan berbentuk pipa kotak yang menopang bagian depan dan belakang. Mobil ini menggunakan suspensi independen di keempat roda, lengkap dengan pegas dan peredam khusus dari Hayashi Racing. Untuk sistem pengereman, Dome Zero dilengkapi rem cakram Girling, merek yang banyak digunakan pada mobil sport dan balap. Cakram berventilasi di bagian depan membantu mencegah panas berlebih, sementara cakram yang dipasang di bagian belakang mengurangi bobot suspensi dan meningkatkan kestabilan. Kombinasi bodi ringan dan suspensi yang kuat membuatnya tidak hanya menarik di pameran, tetapi juga tangguh di lintasan balap. Desain Dome Zero dipimpin oleh kepala desainer Masao Ono dengan masukan langsung dari Minoru Hayashi. Meskipun Dome mengklaim bahwa desainnya sepenuhnya original, pengaruh dari beberapa mobil konsep ikonik buatan perancang mobil Italia sulit diabaikan. Profil Dome Zero, dengan garis tajam dan permukaan datarnya, sangat mengingatkan pada konsep Lancia Stratos Zero dari tahun 1970, serta beberapa elemen dari mobil produksi lainnya.
Kemiripan lain terlihat pada bagian depan dan lengkungan roda belakang, yang memiliki garis agresif seperti Lamborghini Countach. Meskipun terinspirasi oleh desain Italia, Dome Zero tetap menghadirkan interpretasi khas Jepang terhadap konsep supercar. Mobil ini menggabungkan estetika futuristik dengan keseimbangan antara praktikalitas dan performa. Bahkan dalam bentuk prototipe, kualitas pembuatannya sangat mengesankan, menjadikannya salah satu sorotan utama di pameran mobil Jenewa pada tahun itu. Tapi, ada sesuatu yang menarik. Meskipun desain Dome Zero terlihat seperti supercar berperforma tinggi, mesinnya justru cukup sederhana. Karena keterbatasan dana, Dome tidak dapat mengembangkan mesin khusus, sehingga tim Hayashi memilih menggunakan mesin dari Nissan. Awalnya, Dome Zero dibekali mesin Nissan L28 berkarburator dari Nissan Laurel, yang menghasilkan 118 tenaga kuda. Tetapi, saat debut di pameran mobil Jenewa, mobil ini sudah menggunakan versi injeksi bahan bakar L28E dari Nissan 280Z, yang meningkatkan tenaga hingga 140 HP, dipadukan dengan transmisi ZF5 percepatan. Dengan bobot hanya 920 kg, rasio tenaga terhadap berat Dome Zero cukup mengesankan. Bahkan, dikabarkan bahwa mobil ini lebih cepat dibandingkan Porsche 911 pada masanya. Namun, perusahaan memiliki rencana yang lebih ambisius untuk versi produksi Dome Zero. Dome berencana untuk melengkapi model-model mendatang dengan versi turbocharger dari mesin L28E yang dapat menghasilkan lebih dari 300 tenaga kuda, angka yang akan membawa Dome Zero lebih dekat ke dunia supercar. Meskipun mendapat sorotan besar saat debutnya, perjalanan Dome Zero menuju produksi tidaklah mulus. Hambatan besar muncul dari pihak berwenang Jepang, yang menolak untuk menghomologasi mobil tersebut untuk penggunaan di jalan raya. Meskipun alasan penolakan ini tidak sepenuhnya jelas, banyak yang percaya bahwa Dome Zero gagal memenuhi standar keselamatan yang ketat di Jepang. Meskipun menghadapi hambatan besar, Hayashi dan timnya tetap tidak terpengaruh. Mereka melanjutkan upaya mereka dengan menciptakan prototipe kedua, Dome Zero P2, pada tahun 1979. Versi ini dirancang dengan fokus pada pasar Eropa dan Amerika Utara, di mana Dome percaya bahwa persyaratan homologasi mungkin lebih longgar. Rencananya adalah untuk meluncurkan Dome terlebih dahulu di wilayah-wilayah ini, lalu mengimpor kembali mobil tersebut ke Jepang melalui saluran pasar abu-abu, untuk menghindari regulasi domestik yang ketat. Prototipe P2 dipamerkan di pameran mobil besar di Chicago dan Los Angeles memicu kegembiraan di kalangan calon pembeli dan media. Akan tetapi, bencana kembali datang ketika mobil ini gagal memenuhi standar homologasi di Eropa dan Amerika Serikat. Tanpa sertifikasi legal untuk penggunaan di jalan raya, Dome Zero akhirnya gagal sebagai kendaraan produksi. Meskipun demikian, Hayashi tidak menyerah pada mimpinya. Dome mengalihkan fokusnya ke dunia motorsport dengan mengembangkan serangkaian mobil balap, Dome Zero RL, yang berkompetisi di Le Mans dari 1979 hingga 1981, menandai pencapaian signifikan bagi perusahaan kecil Jepang ini. Sementara itu, Dome juga meraih kesuksesan tak terduga di dunia manufaktur mainan. Berkat desain khas dan status ikonik yang berkembang, mobil ini menjadi favorit di kalangan pembuat mainan, dengan beberapa perusahaan yang memproduksi versi miniatur Dome Zero, menjadikannya ikon populer di Jepang. Meskipun gagal mencapai produksi, Dome Zero kini dikenang bukan hanya sebagai prototipe yang hampir diproduksi, tetapi juga sebagai simbol keunggulan otomotif Jepang yang berkembang pesat pada 1970-an. Meskipun tidak mencapai kesuksesan komersial yang diharapkan, mobil ini berhasil meninggalkan warisan abadi sebagai salah satu mobil Jepang yang paling menarik dan berpengaruh.